Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Datu Erik Hidayatullah dari kelas B1 offering G8, mata kuliah praktikum sepeda motor. Di sini saya akan membahas presentasi untuk memenuhi tugas kuliah online praktikum sepeda motor. Di sini saya akan membahas suspensi sepeda motor dan tune-up sepeda motor. Langsung saja kita langsung ke pembahasan. Yang pertama ada soal 20 butir, soal abjad, dan 5 soal uraian. Yang pertama kita bahas soal pilihan ganda dulu. Yang pertama, salah satu penyebab suspensi depan terasa keras adalah A. Volume oil shock breaker kurang, B. Volume oil shock breaker melebihi batas, atau C. Volume oil shock breaker kiri dan kanan tidak sama, D. Oil shock breaker bocor, E. Seal oil shock breaker aus. Dan di sini jawabannya adalah B. Volume oil shock breaker melebihi batas. Selanjutnya nomor 2. Apabila pengendalian motor terasa berat ke salah satu sisi, maka kemungkinan penyebabnya adalah A. Volume oil shock breaker kurang, B. Volume oil shock breaker melebihi batas, C. Volume oil shock breaker kiri dan kanan tidak sama, D. Oil shock breaker bocor, E. Seal oil shock breaker aus. Dan di sini jawabannya adalah C. Volume oil shock breaker kiri dan kanan tidak sama. Selanjutnya nomor 3. Salah satu penyebab sepeda motor terasa menggeluyur pada saat kecepatan tinggi adalah A. Shock breaker terlalu keras, B. Shock breaker terlalu lembut, C. Volume oli shock breaker melebihi batas, D. Pegas suspensi terlalu pendek, E. Lengan ayun suspensi belakang terlalu panjang. Dan di sini jawabannya adalah B. Shock breaker terlalu lembut. Selanjutnya nomor 4. Apa kegunaan oli shock absorber? A. Melumasi komponen transmisi otomatis, B. Melumasi komponen mesin motor bensin, C. Melumasi shock absorber model teleskopik, D. Media pengisi sistem rem model hidrolik, E. Meredam kejutan pada shock absorber. Dan jawaban saya adalah E. Jawaban saya E, yaitu meredam kejutan pada shock absorber. Selanjutnya nomor 5. Berikut ini adalah pengaruh bila sudut caster diperkecil kecuali A. Pengendalian terasa baik untuk jalan lurus dengan kecepatan tinggi, B. Pengendalian terasa berat pada kecepatan rendah, C. Pada jalanan menikung kurang nyaman, D. Pengendalian lebih nyaman pada kecepatan rendah, E. Trail semakin besar. Dan di sini saya menjawab D. Pengendalian lebih nyaman pada kecepatan rendah. Selanjutnya nomor 6. Jenis suspensi depan yang paling banyak dipergunakan pada sepeda motor cup adalah A. Bottom link, B. Monoshock, C. Spring, D. Teleskopik, E. Multilink. Dan di sini jawaban saya adalah D. Teleskopik. Selanjutnya nomor 7. Berikut ini adalah sepeda motor yang mempergunakan suspensi jenis bottom link kecuali A. Suzuki Family, B. Yamaha Auto Loop, C. Kawasaki Joy, D. Honda C70, E. Yamaha Alfa. Dan di sini jawaban saya adalah E. Yamaha Alfa. Selanjutnya nomor 8.
Berikut ini adalah cara pemasangan pegas shock absorber yang benar kecuali A. Ujung pegas yang mengecil dipasang di bagian bawah, B. Pangkal pegas dipasang bagian atas, C. Ujung ulir pegas yang lebih renggang dipasang di bagian bawah, D. Ujung ulir dapat dipasang di bagian atas, E. Ujung ulir rapat dipasang di bagian bawah. Dan di sini saya menjawab E. Ujung ulir dapat dipasang di bagian bawah. Selanjutnya nomor 9. Untuk memeriksa kebocoran cairan pada sistem pendingin dipergunakan alat A. Radiator pressure tester, B. Gas analyzer, C. Cylinder gauge, D. Timing lag. Dan di sini saya menjawab A. Radiator pressure tester. Nomor 10. Vacuum valve pada tutup radiator berfungsi pada kondisi A. Kendaraan sedang berjalan, B. Engine dingin, C. Engine baru dimatikan, atau D. Engine panas. Dan di sini saya menjawab B. Engine dingin. Selanjutnya nomor 11. Makin tinggi oktan bahan bakar bensin pada kendaraan, maka A. Saat pengapian tidak perlu diubah, B. Saat pengapian makin dimundurkan, C. Saat pengapian tidak ada pengaruhnya, atau D. Saat pengapian makin dimajukan. Dan di sini saya menjawab D. Saat pengapian makin dimajukan. Nomor 12. Saat pengapian atau ignition timing pada kendaraan ditentukan oleh A. Pemilik mobil, B. Workshop manual, C. Kebijakan bengkel masing-masing, atau D. Mekanik atau teknik. Dan di sini jawaban saya adalah B. Workshop manual. Untuk selanjutnya nomor 13. Apabila terjadi panas yang berlebihan pada koil kendaraan, akibatnya A. Arus tegangan tinggi pada busi makin menurun, B. Arus tegangan aki menjadi tidak stabil, C. Arus tegangan aki menjadi rendah, atau D. Arus tegangan tinggi pada busi makin baik. Dan di sini jawaban saya adalah A. Arus tegangan tinggi pada busi makin menurun. Selanjutnya nomor 14. Pada mesin bensin dengan sistem engine management system yang mengatur putaran stasioner atau idle adalah A. Idle actuator control, B. Speed sensor, C. Manifold absolute pressure sensor, atau D. Intake air temperature sensor. Dan di sini saya menjawab A. Idle actuator control. Selanjutnya nomor 15. Sebelum melakukan pemeriksaan pada sistem engine management, sebaiknya melakukan pemeriksaan tegangan baterai, dan idealnya tegangan baterai saat mesin mati adalah A. 11-14 volt, B. 9-13 volt, C. 10-12 volt, atau D. 10-13 volt. Dan di sini jawaban saya adalah C. 10-12 volt. Selanjutnya nomor 16. Dari pernyataan-pernyataan di bawah ini, manakah yang benar mengenai arti perbandingan udara bahan bakar 15:1? A. Perbandingan 15 liter udara terhadap 1 liter bensin, B. Perbandingan 15 cc udara terhadap 1 cc bensin, C. Perbandingan 15 kg udara terhadap 1 kg bensin, atau D. Perbandingan 15 mm Hg udara terhadap 1 mmHg bensin. Dan di sini jawaban saya adalah C. Perbandingan 15 kg udara terhadap 1 kg bensin. Selanjutnya nomor 17. Apabila pengendalian motor terasa berat ke salah satu sisi, maka kemungkinan penyebab diantaranya adalah sebagai berikut, kecuali A. Pemasangan suspensi kiri dan kanan kurang atau tidak tepat, B. Terjadi kelainan pada steering head bearing, C. Rangka bengkok, D. Oli suspensi mengalami kebocoran, atau E. As roda bengkok. Dan di sini saya menjawab D. Oli suspensi mengalami kebocoran. Nomor 18. Setiap penggantian bearing yang baru diharuskan untuk memakai peralatan special tool agar tidak merusak bearing yang akan dipasangkan. Apakah
nama peralatan special tool tersebut? A. Bearing power, B. Attachment, C. Braking remover head, atau D. Tracker, atau E. Sleeve. Jawaban saya adalah A. Bearing power. Selanjutnya nomor 19, untuk mengetahui kondisi rangka maka dilakukan pemeriksaan baik terhadap kebengkokan maupun terhadap kemungkinan retak. Cara yang paling efektif untuk melakukan pemeriksaan terhadap keretakan adalah A. Merendam di air, B. Menyemprotkan cairan di penetran ke bagian rangka yang dicurigai terjadi keretakan, C. Mengamplas rangka, D. Menggerinda, atau E. Menggunakan kaca pembesar. Dan saya menjawab B. Menyemprotkan cairan penetran ke bagian rangka yang dicurigai terjadi keretakan. Selanjutnya nomor 20, salah satu hal yang harus diperhatikan pada waktu akan memperbaiki roda adalah A. Menopang motor dengan standar samping, B. Menopang motor dengan standar tengah, C. Menopang motor dengan balok kayu, D. Menopang motor dengan standar tengah dan memastikan bahwa kendaraan telah ditopang dengan aman, E. Cukup disandarkan pada dinding. Jawaban saya adalah D. Menopang motor dengan standar tengah dan memastikan bahwa kendaraan telah ditopang dengan aman. Selanjutnya di sini ada soal 5 esai. Yang pertama, apa pengertian dari suspensi pada sepeda motor? Yang pertama, suspensi adalah kumpulan komponen tertentu yang berfungsi meredam getaran yang terjadi pada kendaraan akibat permukaan jalan yang tidak rata, yang dapat meningkatkan kenyamanan berkendara dan pengendalian kendaraan. Yang kedua, sebutkan beberapa fungsi suspensi pada sepeda motor. Suspensi memiliki fungsi pada sepeda motor yaitu yang pertama, menyerap getaran oksilasi dan kejutan. Yang kedua, menopang beban. Yang ketiga, memelihara geometris roda. Yang keempat, menambah traksi roda. Yang kelima, meneruskan gaya gerak pengereman. Setelah itu ada nomor 3, sebutkan beberapa jenis suspensi pada sepeda motor. Dan saya menjawab sistem suspensi ada 2, yaitu sistem suspensi dependent sama sistem suspensi independent. Selanjutnya, apa yang dimaksud tune up pada sepeda motor? Tune up merupakan usaha untuk mengembalikan kondisi semula apabila motor mengalami gangguan dan kerusakan akibat pemakaian secara terus-menerus. Selanjutnya, nomor 5. Apa saja yang dilakukan saat tune up sepeda motor pada perawatan mesin? Yang dilakukan tune up pada perawatan mesin di sini adalah yang pertama, ganti oli mesin, yang kedua, karbu, yang ketiga, filter oli, yang keempat, kopling, yang kelima, transmisi atau CVT, yang keenam, pompa oli, dan yang ketujuh adalah klep. Sekian dari tugas kuliah online mata kuliah praktikum sepeda motor. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.